Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja, saya selaku guru atau sebagai tutorial, nama saya Zaidan Hanif dari UIN Suska Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Adapun pada kesempatan kali ini saya melaksanakan tugas saya membuat video tutorial pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan yaitu mengenai sholat jamak dan qashar. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bismillah. Kita mulai pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak sekalian, apakah sebelumnya kalian telah mengetahui apakah itu sholat jamak dan sholat qashar? Belum? Masa belum tahu ya? Jadi sholat jamak dan qashar. Pertama kita membahas dulu mengenai sholat jamak. Jika diartikan secara bahasa, jamak itu artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Jadi sholat jamak itu menggabungkan dua waktu sholat menggabungkan dua sholat pada satu waktu sholat, baik itu di waktu awal sholat maupun di waktu sholat yang kedua. Waktu sholat yang pertama disebut dengan jamak takdim, sedangkan melaksanakan atau menggabungkan dua sholat pada waktu sholat kedua itu disebut dengan jamak takhir. Jadi di sini kita mengetahui ya, sholat jamak itu menggabungkan dua sholat fardu dengan mengerjakannya dalam satu waktu saja, baik di awal waktu sholat pada sholat pertama yaitu jamak takdim ataupun melaksanakannya pada waktu kedua yang disebut dengan jamak takhir. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim. Coba bisa kita baca materi kita kepada anak-anak, dipersilakan membacakan hadis riwayat Muslim artinya saja. Dipersilakan kepada Fadil untuk membacakan artinya. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara dua salat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu salat asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Nah, itu dia tadi landasan diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat jamak. Rasulullah menjamak dua sholat ketika dalam perjalanan. Beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu asar. Kemudian beliau itu menjamak antara keduanya. Kemudian di hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ayo, bisa dibacakan landasannya, Razan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara salat zuhur dan asar di Madinah, bukan karena bepergian juga, bukan karena takut. Saya bertanya, wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Nah, di sini ada dua landasan membolehkan kita untuk melakukan jamak. Yang pertama, hadis pertama itu menyatakan bahwa Rasulullah dalam perjalanan. Kemudian apabila kita dalam perjalanan, ataupun safar, kita itu diperbolehkan untuk menjamak dua sholat. Yaitu yang bisa dijamak itu sholat zuhur dengan asar. Bisa dilaksanakan di waktu yang pertama yaitu waktu zuhur. Bisa pula dilakukan pada waktu yang kedua yaitu waktu asar. Begitu pula menjamak maghrib dan isya.
Adapun hadis yang berikutnya menyatakan bahwa diperbolehkan kita itu untuk menjamak sholat dikarenakan untuk memudahkan kita supaya kita tidak menerima kesulitan. Misalkan ada suatu kendala ataupun kesulitan, maka kita diberikan kemudahan oleh Rasulullah, diperbolehkannya kita untuk menjamak sholat. Jadi itu dua landasan dari hadis yang menyatakan diperbolehkannya menjamak sholat. Ada satu sholat lagi yang apabila kita terjadi supaya kita tidak mengalami kesulitan, apabila kita ada kesulitan maka diperbolehkan juga melakukan qasar, yaitu sholat qasar. Jika diartikan secara bahasa, qasar itu meringkas, maka sholat qasar itu sholat fardu diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka yang diperbolehkan untuk diqasar itu sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan yang lain tidak bisa, karena yang diperbolehkan untuk diringkas itu hanya yang 4 rakaat. Maka subuh dan maghrib itu rakaatnya tetap tidak bisa diqasar. Ini dalil yang membolehkan kita untuk melakukan sholat itu, sholat qasar, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 101. Ayo anak-anak bisa dibacakan satu orang. Bisa baca? Ya, artinya Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. ya, di sini di Quran surah An-Nisa ayat 101 artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar. Di sini jelas kita garis bawahi, kamu mengqasar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian ada pula hadis lain yang membolehkan kita untuk melakukan qasar, mengqasar salat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safari wa yutimmu wa yufsiru wa yasummu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqasar dalam perjalanan dan menyempurnakannya. Tidak puasa dan puasa. Riwayat Ad-Darqutni. Maka tadi telah ada landasan yang membolehkan kita untuk menjamak. Ini ada juga pada sholat qasar yang melandasi diperbolehkannya kita untuk mengqasar sholat. Maka tidak mengapa apabila kita dalam suatu perjalanan yang menghambat kita atau ada sesuatu yang menyulitkan kita untuk melaksanakan sholat, takut tertinggal sholat kita, takut sulit kita untuk mencari air ataupun sulit mencari tempat sholat dalam perjalanan yang jauh, takut waktu ataupun tempat kita sholat sulit kelak nanti, maka diperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat jamak maupun sholat qasar. Nah, tapi ada syaratnya. Tidak bisa kita dalam perjalanan mau pergi main bola, mau pergi tamasya, kita menjamak sholat kita. Jadi kita tidak boleh sembarangan menjamak ataupun mengqasar sholat. Kemudian ini ada materinya lagi yang berikutnya, syarat jamak dan qasar. Syarat yang pertama, syarat jamak. Ayo, ada yang tahu apa yang pertama yang diperbolehkannya kita untuk melakukan jamak? Ya, betul, Fadil. Yang pertama, musafir, dalam keadaan berpergian. Di sini berpergian adalah melakukan perjalanan ke tempat lain yang hendak dituju karena ada sesuatu kepentingan menjamak dua sholat.
itu diperbolehkan ketika kita dalam suatu perjalanan ataupun musafir. Namun sebagian ulama ini ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak berbeda pendapat terkait hal tersebut. Namun ini bisa kita lihat nanti apa-apa saja yang mendasari boleh ataupun tidak. Ini menjamak sholat bisa ketika kita berhenti ataupun ketika kita dalam perjalanan. Maksudnya ketika kita dalam perjalanan kemudian menemukan masjid, dan di masjid itu kita boleh menjamak ataupun mengqashar sholat kita. Adapun ketika dalam perjalanan, misalnya kita pergi kemudian di kapal, dalam perjalanan itu kita boleh menjamak sholat kita. Maksudnya dalam perjalanan itu kita berada dalam perjalanan, tidak berhenti. Jadi tadi kita kan membahas boleh menjamak. Syarat-syarat yang pertama itu berpergian, musafir. Diperbolehkannya kita untuk menjamak ataupun mengqashar. Ini berpergian menjamak sholat itu ada syaratnya sendiri, tidak bisa sembarangan saja. Ini telah dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Mazhabi Al-Arba', yang artinya di dalam kitabnya dijelaskan boleh menjamak antara dua sholat, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir bagi para musafir dengan syarat-syarat tertentu ataupun ketika berpergian. Ya, bisa dibacakan halaman berapa tuh? Yang paling atas. Musafir. Bagi musafir telah yang telah ditentukan untuk mengqashar salat, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat tersebut adalah karena perbedaan mereka dalam memahami kata safar. Udah berhenti dulu. Jadi ini di sini ada perbedaan pendapat mengenai kata safar itu. Ada yang jika sebagian ulama yang dimaksud mengqashar dikaitkan adanya berpergian, yang dijadikan ketetapan dibolehkannya qashar itu apabila ukurannya itu bagi seorang dalam mengqashar adalah musyaqqat, adanya kesusahan, sehingga sholat qashar boleh dikerjakan apabila ada kesusahan bagi orang tersebut. Itu sebagaimana dijelaskan dalam oleh Ibnu Rushd. Bisa dibacakan artinya saja. Demikian itu bahwa logikanya ada pengaruh yang diakibatkan oleh kepergian, disebabkan merupakan tempat yang adanya kesusahan, seperti pengaruh kepergian dalam masalah puasa. Jika begitu halnya, maka diwajibkan qashar sekiranya ada masyarakat. Nah, maka apabila ada kesusahan diperbolehkan dalam berpergian itu tadi. Apabila dalam berpergian ada kesusahan dalam melakukan sholat, maka diperbolehkan melaksanakan sholat tersebut. Namun ada pula sebagian ulama yang memahami kata safar itu secara tekstual. Maka setiap orang yang berpergian itu diperbolehkan, tidak mesti harus kesusahan, tapi ketika berpergian saja sudah boleh untuk mengqashar sholat. Ada di sini penjelasannya yang artinya setiap orang berpergian boleh melakukan sholat qashar. Itu dijelaskan pula oleh Ibnu Rushd. Namun ada jarak-jarak tertentu terkait perjalanannya. Yang pertama, menurut Maliki, Syafi'i, Ahmad dan segolongan ulama,
Ayo, bisa dibaca? Jaraknya minimal 4 pos, itu ditempuh selama perjalanan sehari dengan perjalanan sedang. Nah, menurut Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, segolongan ulama lainnya menyatakan diperbolehkannya melakukan qashar salat ini minimal 4 pos. 4 pos itu berapa? 4 burd. 4 burd itu 16 fars. Dan satu farsnya itu 5.541 meter. Maka 4 pos itu 88,656 kilometer. Itu pendapat menurut Maliki, Syafi'i, Ahmad, dan ulama lain. Ketentuan diperbolehkannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah serta pengikutnya, minimal jarak ditempuh adalah selama 3 hari. Dan mengqashar itu hanya dibolehkan orang yang berpergian sangat jauh. Kemudian menurut Ibnu Hazm, dibolehkannya melakukan qashar salat yaitu apabila jarak tempuhnya 1 mil. Kemudian syarat kedua diperbolehkannya apa? Ya, karena hujan. Maka diperbolehkan juga menjamak ataupun mengqashar salat apabila hujan. Karena ada dasar hadisnya yang diriwayatkan Bukhari. Sesungguhnya Nabi SAW menjamak salat maghrib dengan salat isya di suatu malam yang sedang hujan lebat. Kemudian syarat berikutnya saat berada di Arafah dan di Musdalifah. Ini maksudnya ketika seseorang sedang melakukan ibadah haji, diperbolehkan melakukan jamak ataupun qashar ketika dalam berada di Arafah dan berada di Musdalifah. Bahkan di kalangan ulama Syafi'i berpendapat bahwa menjamak saat berada di Arafah dan di Musdalifah itu merupakan sunnah. Kemudian diperbolehkannya menjamak sholat itu ketika dalam keadaan sakit ataupun ada uzur, maka diperbolehkan. Misalkan saya sakit, sulit untuk bergerak ketika menunggu waktu sholat ataupun ada masalah terkait penyakit kita yang menyulitkan kita untuk melakukan sholat itu, maka diperbolehkan bagi kita untuk menjamak sholat tersebut. Dibolehkannya menjamak sebabnya sakit itu menurut Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Dibolehkan tadi itu oleh ulama. Kemudian terkait sholat qashar, ahli fikih mensyaratkan hal-hal berikut syarat sah sholat qashar, yaitu yang pertama, hendaknya perjalanan itu kira-kira ditempuh sejauh 2 marhalah atau 2 hari perjalanan ataupun 16 fars menurut mayoritas ulama yang tadi kita bahas, sekitar 88 km. Kemudian syarat berikutnya, perjalanan itu diperbolehkan tidak berupa perjalanan untuk melakukan maksiat. Jika dalam bentuk kemaksiatan perjalanan tersebut, maka tidak diperbolehkan. Jadi harus yang diperbolehkan, yang mubah, perjalanan yang mubah, tidak bertentangan dengan agama. Kemudian melewati pemukiman, melewati pemukimannya, rumahnya terlewati dalam perjalanan tersebut. Kemudian orang yang hendak mengqashar itu ketika dalam melakukan perjalanannya tidak boleh ragu-ragu, harus berniat memang untuk mengqashar sholat. Tidak boleh ada keraguan-raguan apakah diqashar atau tidak.
maka harus jelas dari awal niatnya mengqashar sholat. Kemudian apabila kita mengikuti suatu kelompok kita ataupun kita bekerja pada bos kita yang dalam perjalanan, kita mengikuti keputusannya. Apabila orang tersebut melakukan jamak, maka kita mengikuti, kita sebagai bawahannya. Seperti istri kepada suami, apabila suaminya menjamak, maka seorang istri mengikuti. Tentara kepada komandannya, pelayan kepada atasannya, mengikuti bagaimana ketetapan yang ia pilih. Kemudian boleh mengqashar sholat itu tidak bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat seperti biasa. Kan orang yang melaksanakan sholat seperti biasa itu kan 4 rakaat, sedangkan mengqashar itu 2 rakaat. Maka tidak bisa kita bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat seperti biasa. Kemudian syaratnya itu ada niat ketika takbiratul ihram. Kemudian cara kita ketika melakukan jamak dan qashar. Yang pertama, dalam melakukan jamak maupun qashar itu azan dan iqamah dianjurkan cukup sekali azan saja dan 2 kali iqamah. Misalnya kita menjamak sholat zuhur dan sholat asar, maka azannya ketika waktu zuhur kita melaksanakan jamak takdim ya di sini. Di azannya ketika waktu zuhur, kemudian qomat untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian ketika hendak menjamak sholat asarnya, dianjurkan untuk qomat kembali untuk melaksanakan jamak untuk sholat asar. Yang pertama, jamak yang kita contohkan jamak takdim. Kita melaksanakan sholat di awal waktu, di waktu pertama ketika zuhur dengan asar, maka kita melaksanakannya di zuhur. Tata caranya itu pertama, sholat dilaksanakan di waktu yang pertama, kemudian berniat untuk sholat jamak takdim pada sholat pertama agar membedakan sholat-sholat yang biasa. Kemudian melaksanakannya berurut-urut, jadi berurutan ya, tidak boleh acak-acakan. Kemudian sholat itu dilaksanakan dengan tertib. Bisa dicontohkan, pertamanya kita berniat dulu. Niatnya ini tentu beda. Ada yang tahu niat menjamak tadi? Fadil tahu? Ya, di sini niatnya itu berbeda dengan sholat yang biasanya. Niatnya apabila kita hendak menjamak sholat zuhur dengan asar di waktu pertama jamak takdim, yaitu niatnya pertama usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmuman ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram kita, sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Kemudian setelah sholat zuhur seperti biasa, salam. Kemudian berdiri lagi. Untuk ketika sudah salam berdiri lagi dan berniat untuk sholat yang kedua, melaksanakan sholat asar dengan niatnya yang berbeda juga dengan niat sholat biasanya. Niatnya yaitu usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmuman ma'az zuhri adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dan melaksanakan seperti sholat asar pada umumnya, seperti biasa. Kemudian salam lagi. Nah, begitulah tata cara dalam melaksanakan jamak takdim untuk zuhur dan asar. Jika jamak takhir ini hampir sama, cuman berbedanya kita melaksanakannya di waktu asar, di waktu sholat yang kedua. Kemudian
Kalau sholat qasar itu kan tadi meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Di sini sama caranya seperti pada 2 rakaat sholat yang lainnya, seperti sholat sunnah ataupun sholat subuh, sama tata caranya. Cuman bedanya di sini kalau qasar itu kita meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tata cara menjamak sholat jamak dan qasar yaitu pertama melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Pada rakaat yang kedua kan sholat zuhur itu 4 rakaat. Namun pada rakaat yang kedua kita langsung membaca tasyahud akhir. Kemudian setelah itu salam, kemudian berdiri lagi melaksanakan sholat 2 rakaat yang berikutnya yang kita qasar juga, yaitu sholat asar. Begitu tata caranya. Niatnya itu ketika kita mengqasar, usolli pertama, ketika kita sholat yang pertama, usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi ashur adaan lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat jamak yang qasar takhir itu usolli fardhu asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Nah, begitulah tata cara melaksanakan sholat jamak maupun sholat qasar. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada anak-anak? Oh, tidak ada. Saya rasa sudah cukup paham ya. Ada materinya juga di situ. Jadi jika tidak ada yang ditanyakan, maka berakhirlah pelajaran kita pada kali ini. Maka kita sudahi pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari itu saya selaku pengajar apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.